Tugas presentasi angina pectoris kelompok 4. Anggota kelompoknya yaitu ada Anissa Rajwaryadi, Aulia Putri, Aulia Ramadhani Az-Zahra, Marsha Dwi Hapsari, Putri Audi, dan Sofiatul Umayyah. Pengertian angina pectoris adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Angin duduk atau angin pectoris terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri di jantung. Penyebab angina pectoris paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat adanya penumpukan plak di arteri atau aterosklerosis. Gejala angina pectoris ditandai dengan nyeri dada sebelah kiri yang terasa seperti tertindih, terbakar, tertusuk, atau terasa sesak. Rasa sakit ini dapat menjalar ke lengan, bahu, punggung, leher, dan rahang. Gejala lain yang dapat menyertai nyeri dada tersebut antara lain yaitu keringat berlebih meski cuaca tidak panas, mual, lelah, pusing, dan sesak napas. Angina pectoris terbagi menjadi 3, stabil angina atau angina stabil, sering muncul ketika melakukan aktivitas yang berat atau saat mengalami tekanan emosional. Stabil angina memiliki pola yang teratur dengan durasi yang singkat, biasanya tidak lebih dari 5 menit. 2. Unstabil angina. Unstabil angina merupakan jenis angina yang lebih berbahaya. Angina jenis ini tidak tergantung pada aktivitas yang dilakukan serta dapat muncul tiba-tiba dan berlanjut meski penderitanya sudah beristirahat. 3. Prinzimetal angina merupakan jenis angina yang cukup jarang terjadi. Angina jenis ini biasanya muncul saat istirahat di malam hari atau di pagi hari. Pembahasan komplikasi angina pectoris. Angina pectoris sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Bila pembuluh darah koroner makin menyempit dan tersumbat total, maka akan muncul serangan jantung yang bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, angina pectoris perlu diperiksakan sejak masih berupa gejala awal atau sejak nyeri masih ringan dan bisa reda sendiri dengan istirahat. Pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan fisik dan beberapa tes penunjang untuk pemeriksaan jantung seperti elektrokardiogram atau EKG untuk memeriksa aliran listrik jantung dan mendeteksi gangguan pada irama jantung. Eko jantung untuk menemukan letak kerusakan otot jantung dan area jantung yang tidak mendapatkan cukup darah. EKG treadmill atau stress test yang tujuannya sama dengan EKG tetapi dilakukan saat pasien sedang beraktivitas. Rontagen dada untuk memeriksa kemungkinan terjadinya pembesaran jantung. Pemeriksaan diagnostik. Teterisasi jantung untuk melihat penyempitan pada pembuluh darah jantung dengan bantuan kateter, zat pewarna khusus atau kontras, dan foto ronsen. Pemindaian jantung dengan CT scan atau pemeriksaan nuklir untuk memeriksa bagian pembuluh jantung yang tersumbat dan bagian jantung yang tidak dapat mendapatkan aliran darah. Tes darah untuk mendeteksi keberadaan enzim jantung yang kadarnya di dalam darah dapat meningkat saat jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Kesimpulan, angina pectoris adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Angina pectoris juga bisa disebut angin duduk. Angina pectoris paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner, adanya penumpukan plak di arteri. Angina pectoris sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Angina pectoris ditandai dengan nyeri dada sebelah kiri yang terasa seperti tertindih, terbakar, tertusuk, atau terasa sesak. Angina pectoris terbagi menjadi 3 yaitu stabil angina, unstable angina, prinzimetal angina. Pemeriksaan angina pectoris dapat dilakukan dengan
elektrokardiogram atau EKG, eko jantung atau EKG treadmill, stres test, rongsen dada, karakterisasi jantung, zat pewarna khusus kontras, tes darah, enzim jantung.